Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga besar GBDI Syadri Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali renungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan 79. Sebelum kita masuki renungan kita, mari kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan renungkan renungan kita pada hari ini yang terdapat di dalam kitab Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 37 itu berbeda dengan Mazmur yang lain. Kenapa? Kalau umumnya Mazmur itu berisi tentang pujian dan doa. Tetapi Mazmur 37 berisi tentang pengajaran. Nah, Mazmur 37 ini berisi tentang bagaimana seorang harus bersikap di tengah-tengah dunia yang seakan-akan tidak adil, ya, di mana hidup orang fasik seakan-akan lebih baik dari hidup orang benar. Dan orang benar dituntut untuk bersikap dengan benar di dalam menilai apa yang nampaknya seakan tidak ada keadilan. Mazmur 37 itu juga disebut sebagai Mazmur Hikmat. Yang berarti di dalam Mazmur ini kita akan menemukan kesimpulan yang sangat praktis tentang cara hidup setia di hadapan Tuhan di dunia ini. Dan seringkali di dalam Mazmur Hikmat, cara hikmat itu ditunjukkan kepada kita adalah dengan menggambarkan orang benar yang kontras dengan orang fasik atau orang jahat. Hal pertama yang dikatakan dalam Mazmur ini dan diulangi di seluruh Mazmur adalah jangan menyerah kepada rasa takut. Rasa takut tidak akan pernah membawa kita ke tempat yang lebih baik. Mazmur ini mengatakan dengan cukup jelas, dikatakan jangan gelisah. Itu akan hanya menuntun pada kejahatan. Hal-hal yang Anda lakukan karena rasa takut akan membuat kita suatu hari akan menyesal karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Di dalam Mazmur ini dikatakan atau berisi tentang janji Tuhan bahwa Dia akan menopang orang yang hidupnya berkenan kepadanya bahkan saat mereka jatuh. Nah, langkah-langkah mereka itu akan ditetapkan oleh Tuhan. Dan mereka tidak akan sampai tergeletak ketika mereka jatuh. Karena Tuhan dikatakan menopang tangan mereka. Ya. Inilah janji tentang perlindungan dan penopangan Tuhan dalam kehidupan orang yang beriman. Bahkan di tengah kesulitan dan ketika mereka sampai jatuh. Kita sadar bahwa kita sebagai manusia kadangkala merasa lemah. Ya. Dan manusia lupa bahwa mereka boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu.
ya. Puji Tuhan. Sebenarnya di dalam kehidupan anak Tuhan selalu memiliki konsep yang berbeda di dalam mencapai keberhasilan dibandingkan dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Dengan kata lain, keberhasilan itu merupakan dampak apabila kita mengutamakan rohani kita kepada Tuhan. Ya. Banyak kehidupan diberkati oleh keberhasilan sebab Tuhan itu turut campur tangan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan itu juga dialami oleh Nuh, oleh Abraham, oleh Yusuf, dan lain-lain. Ya. Abraham berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan keluar dari Haran, ya, keluar dari keluarganya, ya, untuk diutus ke suatu negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Oleh karena ketaatan dan iman Abraham, maka Abraham melakukan perintah yang Tuhan berikan kepadanya, dan Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Menjadi peringatan dalam kehidupan kita, kalau kita bertindak berdasarkan keinginan hati kita, maka langkah-langkah kehidupan kita, ketika kita tidak bertanya kepada Tuhan, kehidupan kita pasti akan mengalami kegagalan. Tetapi sama ketika pengalaman Abraham ada di dalam kehidupan kita, kehidupan kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Ya. Di dalam Lukas 9 ayat 23, di sana juga dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya. Puji Tuhan. Artinya kita harus berani menyatakan diri dengan tidak menuruti kemauan kita sendiri, tetapi kemauan daripada yang Tuhan inginkan. Yang kedua, orang yang hidup berkenan kepadanya. Ya. Arti kata berkenan, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa senang, atau suka, atau sudi, atau setuju. Yang kedua adalah artinya bahwa dengan segala senang hati. Bila kita dapat menyenangkan atau menyukakan hati Tuhan, maka Ia akan menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita kepada suatu keberhasilan. Nah, perhatikan kehidupan yang berkenan di hadapannya pasti dikasihinya itu merupakan sebaliknya bagi orang yang tidak dikasih oleh Tuhan. Mereka akan menurun banyak kegagalan. Ya. Contoh orang yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dalam Matius 3 ayat 16-17 di sana dikatakan, ketika Tuhan Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nuh juga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nuh hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Maka Nuh juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang ketiga, apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Ya. Hanya Tuhan yang saja mampu membangkitkan kehidupan kita dari setiap kegagalan, dari setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga. Dia mampu membangkitkan dan memberkati kita semua. Dalam Ibrani 12 ayat 12 di sana juga dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang tidak terpelecok tetapi menjadi sembuh. Yang keempat, orang benar tidak pernah ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Pengalaman pemazmur juga menjadi bagian kehidupan kita
untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Janji pemeliharaannya tetap berlaku dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Contohnya adalah Raja Daud. Dia mengalami suatu pengalaman yang luar biasa, dan pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik selalu menuntunnya kepada jalannya yang benar. Puji Tuhan. Dari semua yang sudah kita dengar renungan kita pada malam hari ini, ada aplikasi yang bisa kita dapatkan, yaitu bila kita memberikan diri kita untuk setia digembalakan, janji pemeliharaan, janji perlindungan Tuhan pasti akan kita alami sampai kapanpun. Seperti tertulis di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hendaklah langkah-langkah hidupan kita diperkenan Allah dengan melakukan yang baik, menjauhi yang jahat, serta selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita serta perencanaan kita. Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita akan selalu menuntun ke jalannya yang benar. Selain itu, kita juga mau mempercayakan diri dalam pemeliharaan Tuhan serta hidup digembalakan. Hidup kita akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan tentang kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, ataupun masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami percaya kalau hidup kami berkenan kepada Engkau, maka Tuhan akan berjanji memberkati kami, menolong kami, dan janji pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Seperti apa yang Abraham alami Tuhan, dia menerima janji-janji Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Demikian juga setiap janji Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami, kami percaya itu semua oleh anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kami mengandalkan Engkau, kalau kami percaya kepada Engkau, maka Tuhan yang akan menentukan setiap langkah-langkah kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami berdampak bagi orang lain, bisa memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami percaya bahwa setiap langkah kehidupan kami, kalau kami bersandar, berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Engkau akan menuntun kepada setiap jalan Tuhan, dan Engkau akan memberikan kepada kami keberhasilan, kesuksesan yang berlimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan juga akan selalu menambah-nambahkan mereka berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu agar keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang bertobat dan memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang akan menerima karunia Roh Kudus yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.